Salam. Firman Tuhan yang kita baca saat ini terpilih menurut kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam Paskah ini. Sebab kebangkitan-Mu memberi kami harapan, dan merayakan kebangkitan-Mu memberikan kami sukacita baru untuk langkah kehidupan ini. Karena itu Tuhan, lengkapi kami dengan firman kebenaran, agar kekuatan Paskah-Mu melengkapi kami. Bersabdalah, ya Tuhan pemenang atas segala kuasa, kami siap mendengar firman. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Demikian sabda Tuhan. Kesukaan menghampiri semua orang yang percaya bahwa perkataan firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. 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 Salam. Saudara, saya memberi tema bacaan kita adalah Saksi Kebangkitan Kristus. Kisah Paskah selalu menjadi kisah yang unik. Bahkan kalau ditelusuri ada dimensi mistiknya. Mengapa mistik? Karena bayangkan saudara, mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Siapapun kubur habis orang, tiba-tiba hari ketiga itu orang muncul lari, lari. Ada unsur mistik. Cerita ini dianggap sebagai cerita yang melampaui akal. Karena itu sampai hari ini perdebatan tentang kebangkitan Kristus masih saja ada, baik di antara kita maupun juga mungkin dari kalangan agama yang berbeda. Karena itu bagi Paulus, saudara, merayakan Paskah dalam kaitan dengan kebangkitan Kristus hanya bisa dimengerti oleh mereka yang selalu menanamkan keyakinan
atau lebih tepatnya mereka yang mengalami titik kedewasaan rohani. Jadi, saudara mau percaya Paskah, kata kuncinya adalah yakin. Kedewasaan rohani yang dimaksud Paulus adalah saya dan saudara yang mampu menanggalkan perasaan terluka. Saudara, secara personal Paulus memang terluka. Dalam teks ini kalau kita baca, statusnya sebagai rasul dipertanyakan di Korintus. Berhadapan dengan perasaan terluka, ia menjawab soal itu dengan kematangan rohaninya, kedewasaan rohani. Dua hal ia sebutkan. Pertama, kerasulannya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Kisah perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik adalah satu panggilan pelayanan. Itu pengalaman rohani yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau orang ragu kerasulannya, dia bilang, saya bukan angkat diri, ini karena Kristus sendiri yang suruh saya. Ini bukan kesombongan. Justru dalam teks ini kita menemukan kejujuran. Saudara, orang yang dewasa itu adalah orang yang jujur. Jujur terhadap segala keadaan. Ketika perasaan Paulus dilukai, fokus perhatiannya justru pada Kristus. Itu maksudnya. Ketika perasaannya dilukai, fokus perhatiannya pada Kristus. Panggilan pelayanan yang datang dari Kristus menjadi lebih utama daripada pandangan yang lain. Dengan kata lain, Paskah akan menjadi sangat berarti kalau seluruh hati, jiwa, dan keberadaan dirimu engkau arahkan pada Kristus. Karl Barth, seorang teolog itu yang terkenal, dia menyebut kondisi ini sebagai sebuah dialektis. Bahwa seluruh energi kita akan terkuras jika fokus kehidupan kita lebih pada membawa perasaan. Imun tubuh kita akan habis jika kita memikirkan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Karena Kristuslah yang mampu mendorong, menolong, dan mengobati perasaan saya dan saudara. Kadang kita lihat orang sukses, kita stres. Kita begini saja, tidak bisa, jangan paksa diri untuk sama begitu. Jangan bawa perasaan untuk sesuatu yang tidak bisa kita raih. Saudara, mari kita cek dalam Alkitab. Ketika berhadapan dengan ular yang mencupai Yesus dalam cerita Injil, apa yang terjadi? Waktu ular coba Yesus jawab sederhana. Ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Potong perasaan ini menjadi lemah tatkala fokus kita tidak pada kebenaran ini. Apakah saudara kuat? Saya mau tanya saudara. Mungkinkah ada di antara kita yang ketika melihat orang pendompet jatuh dengan uang, begitu lihat kita ambil, orang tidak tahu, langsung kita bilang ada tertulis, jangan mengingini barang sesamamu. Ataukah saudara dah beli itu dompet, kalau saudara ambil, lihat orang tidak lihat, kemudian saudara bilang ada tertulis, inilah cara Tuhan memelihara hidup saya. Ini bahaya, saudara. Jadi saudara, fokus menjadi utama. Kristus menaklukkan pencobaan karena fokusnya pada firman Tuhan. Ketika Pilatus bertanya kepada dia, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia dengan tenang menjawab, engkau sendiri yang mengatakan. Engkau sendiri yang mengatakan. Fokusnya kepada Allah, bukan kepada itu si Pilatus itu. Kita ini kalau orang puji sedikit, wih cantik kok, gagah, wih kita kesenangan.
apalagi kita oma-oma baru orang puji, wih ke 17 tahun itu kita rasa kayak mau kopros. Itu sesuatu yang tidak pas, saudara. Jadi mulai hari ini, saudara, kalau ada orang bilang, kakak cantik, bilang engkau yang mengatakan. Bilang kakak ganteng, engkau yang mengatakan. Begitu, jangan, fokus kita itu harus lebih kuat pada sesuatu yang lebih penting. Daripada sibuk dengan apa kata orang, bukankah sebaiknya kita sibuk memikirkan tentang apa yang Kristus kehendaki bagi saya dan saudara? Saudara, apa pesannya bagi kita? Begini, saudara. Paskah itu sesungguhnya dimulai dari Allah. Dari dahulu ketika Israel dibebaskan, inisiatif Allah yang memerintahkan orang Israel agar menutup pintu rumah, menaruh tanda darah anak domba, supaya Pesak Allah melewatkan Israel dari maut. Paskah dalam konteks Kristus mengisyaratkan hal yang sama. Ia yang rela mati, ia pula yang mengambil jalan kebangkitan. Tidak ada satu orang manusia pun yang memberi kontribusi bagi kebangkitan Kristus. Saudara, pagi-pagi orang pi mau buang itu apa? Itu siram rampe. Sebelum mereka tiba, Kristus sudah mati. Tidak ada satu orang pun yang memberi kontribusi. Batu itu telah terguling. Tidak ada satu orang pun yang memberi kontribusi bagi kebangkitan Kristus. Itu gerakan yang datang dari Allah. Karena dia datang dari Allah, maka Paskah adalah undangan bagi saya dan saudara untuk menjadi saksi. Bergerak di dalam ruang yang Allah kehendaki. Paskah adalah membawa semua keberadaan diri saya dan saudara, sehingga kita bergerak dengan leluasa sebagai saksi. COVID-19 ini makin rumit, saudara. Sekarang harus pakai masker. Ya, wajib. Amin. Masker habis. Ada di YouTube itu saya nonton, dong kreatif juga, dong. Sorry, dong pakai celana dalam baru dong bikin masker. Lama-lama segala hal betul pakai masker, daun tua. Sekarang ini COVID-19 ini makin tidak menyentuh. Sejumlah kewaspadaan, ketakutan mengiring kita. Segala doa kita naikkan supaya Allah menolong kita melewati virus ini. Ada refleksi apa yang harus kita lihat sebagai orang percaya? Yang paling berat dari COVID-19 ini soal bukan hanya sakit penyebaran, tapi juga informasi yang begitu menakutkan. Orang bilang awas kita akan sampai pada tahap paranoid. Beberapa orang yang sejak awal mengingatkan kita tentang psycho-war. Ini bahaya dari mengkonsumsi satu informasi berlebihan. Saya lihat di YouTube sekarang kalau satu batok, saudara, saya yakin batok mulai pikiran. Satu orang mulai batok itu. Padahal kalau orang duduk kalau mulai batok itu, kita tidak batok pun kita suasana terganggu sehingga kita juga ikut batuk. Sekarang ini kondisi apa yang harus kita lihat sebagai orang percaya? Taruh perasaan kita pada Kristus, taruh kelemahan kita pada Kristus, taruh rasa takut kita pada Kristus yang telah terbukti dalam kisah Paskah. Saya menonton video bagaimana orang-orang Amerika berkumpul di jalan. Mereka sambil menyanyikan lagu rohani mengangkat tangan, berdoa secara massal. Saudara, saya nonton sambil saya berpikir aneh ketika kebanyakan orang di Amerika lebih memilih menjadi ateis. Mereka cenderung melupakan Tuhan, tapi COVID-19 membuat mereka sampai pada satu titik kita telah lama meninggalkan Allah. Mereka angkat tangan, saudara. Titik pengharapan manusia
Dan Paskah membuka ruang untuk itu, saudara. Sebab di Paskah Allah membuktikan bahwa Dia terus berkarya. Kematian 3 hari tak membatasi karya Allah. Dengan keyakinan itulah kita meyakini bahwa Paskah, gerakan kasih Allah, akan membebaskan kita dari masa-masa yang sulit ini. Hal kedua disebutkan oleh Paulus. Aku orang paling berdosa, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Perasaan ikatan masa lalu begitu mendominasi kehidupan banyak orang. Paulus memilih mengakui kelemahan diri. Saudara, banyak orang menyembunyikan dia masa lalu. Tapi Paulus memilih untuk mengakui kelemahan diri. Bisa jadi kita menganggap bahwa Paulus merasa bersalah atas perbuatan. Saya dulu menganiaya jemaat Allah. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh akan kejujurannya, justru kita menemukan bahwa orang yang jujur dengan perasaan hatinya, orang yang jujur dengan masa lalunya, adalah orang yang telah pulih dari rasa bersalah. Orang-orang yang mengakui perasaan dan kegagalannya adalah orang-orang yang akan mampu untuk bangkit. Dia mampu untuk bertumbuh secara cepat. Saya punya istri beli kasih saya satu cangkir besar. Itu cangkir itu mungkin sekitar 3 gelas. Biasa masuk atau 4 masuk penuh. Itu khusus saya minum. Karena terbiasa, akhirnya setiap hari saya harus cari cangkir itu untuk minum. Saya punya anak, mungkin ya anak pertama saya, dia mungkin buru-buru ke belakang. Dia tabrak meja, cangkir itu jatuh dan pecah. Saya ada di muka. Begitu dia datang, saya lihat dia muka suki anak saya. Aduh, saya lihat seperti ada perasaan takut. Tapi kalau dia perasaan takut itu, saya kasihan. Saya bayangkan saya pemuka ya, kasihan saya begini. Begitu dia datang, dia dengan tertunduk dan takut, dia menghadap saya, dia bilang, "Bapak, beta kasih pica Bapak pun cangkir." Saya lihat saya istri dari dalam mau seperti bilang, "Andi yang mau begitu," saya langsung main mata. Itu saya kasih sen. Kami kan biasa bahasa bahasa tubuh saya suami istri sudah saya begini saya langsung dia stop. Dia bilang, "Dari mana Bapak beta buru-buru apa karena meja Bapak pun cangkir jatuh." Saya belahi di perang. Menurut saya bukan soal cangkir pecah. Karena yang hebat bagi saya adalah kejujuran dia untuk mengatakan bahwa dialah pelaku sehingga itu cangkir menjadi pecah. Saudara, kejujuran itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena Paskah itu memiliki dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam cerita Paskah, saudara, kita melihat bagaimana para murid yang bersembunyi tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Apa yang saudara bayangkan? Mengkhianati Yesus waktu ditangkap dan bangun lari. Tiba-tiba Yesus datang. Itu rasa malu luar biasa, saudara. Saudara pernah melukai seseorang di masa lalu kehidupanmu. Tiba-tiba saudara berjumpa dengan dia. Yang akan muncul dari dalam hatimu adalah perasaan bersalah, perasaan malu luar biasa. Bayangkan Thomas yang tidak percaya ketika disapa dengan damai sejahtera. Lalu Tuhan bilang, "Thomas, sentuh saya pun tangan." Thomas tidak berani sentuh. Mereka merasa begitu bodoh di muka Yesus. Tetapi lihat saudara, Yesus mendekati mereka untuk memulihkan mereka, menawarkan masa depan baru. Paskah adalah kita lihat bagaimana Kristus melupakan itu kejahatan masa lalu para murid. Pengkhianatan itu ia lupakan. Sekarang ia datang dan menawarkan masa depan baru.
Paskah berdimensi masa depan. Kemarahan Allah telah selesai, dosa manusia telah dibayar lunas, dan Paskah memanggil kembali semua orang yang berdosa, mengakui kelemahan diri, berdamai dengan Allah, sehingga mengalami pemulihan dari berbagai beban kehidupan. Dua syarat yang saya sebutkan tadi, saudara, yang tadi saya sebutkan sebagai masuk dalam gerakan Allah melepaskan rasa bersalah, akan memampukan saya dan saudara menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Tempatkanlah kejujuran hati kita. Saksi Kristus itu bukan hanya keliling dunia, sama seperti pesan Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya itu, tapi saksi itu adalah saya dan saudara. Bukan hanya 12 rasul, kita semua. Di rumah kita, di mana saja, di kantor, di kebun, di pasar, di seluruh aktivitas hidup kita adalah saksi. Taruh kejujuran itu dalam hidup. Lepaskan beban-beban hidup kita. Arahkan hati pada Kristus, supaya gerakan dimensi Paskah menuntun kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera di kehidupan baru. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang memberi kami waktu mendengarkan firman-Mu, menggali kehendak-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu memampukan kami supaya kami tetap melakukan kehendak firman-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.